Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini kita review tang pembuka baut rusak dari Fujiya atau screw eater atau screw extractor ya. Ya sebelumnya saya pernah review tang pembuka baut juga ya dari Engineer. Dan memang secara dimensi Engineer itu 9 inch ya guys ya. Karena plusnya adalah dia linesman plier. Kali ini Fujiya yang saya bawakan adalah tipe NSP 01 150, hanya berukuran 150 mm ya guys ya. Ini lebih kecil dan lebih ramping. Ya, memang di lokasi atau tempat tertentu kita membutuhkan plier atau tang yang bisa masuk ke dalam area yang sempit ya guys ya. Ya, ini jangan salah fokus ya. Di sini tangan saya buntung satu. Sarung tangannya. Ya, it's okay lah ya. Kita kan coba buka dulu. Oke, ini dari Fujiya NSP 01 150. Nah, ini bacaannya Jepang semua ya guys ya. Oke, saya nggak ngerti juga. Tapi di sini ada spesifikasi minimal ya. Di sini spesifikasinya kita lihat dia 3 mili hingga 9,5 mili guys ya. Ini kalau kita bandingkan dengan Engineer yang kemarin 9 inch. Engineer itu di sekitar, nah ini dia, sama sih sebenarnya ya, 3-9 mili. Nah yang jadi pertimbangannya adalah dia lebih ramping dan juga lebih kecil ya guys ya. Jadi lebih enak untuk masuk ke tempat yang sempit. Kita lihat secara build quality-nya ya dari Fujiya ini. Nah secara build quality ini mantap lagi guys ya, Fujiya ini. Di handle-nya ini elastomer, jadi sama seperti tang tipe GP ya kalau nggak salah ya, atau multipliernya. Ini kita lihat dari secara feel ya, feel handle ya. Nah ini sama nih, ini benar-benar sama kalau ini handle ya dengan elastomer ya guys ya. Lalu selanjutnya kita lihat dari sisi rahangnya guys ya, atau titnya. Nah ini bisa dilihat titnya ini dia ada yang lurus seperti ini ya. Kita akan coba bandingkan dengan produk lain dari Engineer ya. Nah ini Engineer, nah titnya seperti ini guys ya. Nah kalau kita bandingkan head to head seperti ini bisa terlihat yang tit bagian menyampingnya ini Fujiya lebih tipis ya guys ya, lebih tipis, dan Engineer lebih variatif nih, ada bagian besarnya karena dia linesman plier ya, karena untuk twisting kabel besar pun nggak jadi masalah, dan kabel serabut pun nggak jadi masalah, atau menarik plastic stripe ya, ataupun. Dan yang selanjutnya adalah kita coba performanya langsung ya guys ya. Ini di bawah ini ada springnya nih guys, ada springnya, jadi dia bisa mudah terbuka bila terjadi apa ya, akselerasi ya, pemotongan cepat ataupun penjepitan cepat ya guys ya. Dibandingkan dengan Engineer ini tidak ada springnya guys ya. Tapi kalau saya bilang ya, untuk pembuka baut itu memang sejatinya seperti Engineer ini ya, dia tuh agak stiff di fulcrumnya ya guys ya. Nah ini agak stiff. Ini kenapa tang pembuka baut seperti ini? Karena dia untuk menjaga baut itu tetap tertahan ya guys ya. Sementara ini bisa terlepas kalau kita nggak tekan terus. Nah seperti itu guys ya. Jadi kalau menurut saya itu ya plus minus ya sebenarnya. Karena ini bukan hanya pembuka baut ya. Di sini ada blade-nya. Ini ada blade-nya yang bisa kita manfaatkan untuk membuat memotong sesuatu ya guys ya. Oke guys, sekarang kita langsung uji performa ya guys ya, untuk tang dari Fujiya ini. Kita akan coba blade-nya dulu kali ya. Blade-nya ini seberapa tajam. Kita lihat ya guys ya. Nah yang namanya Fujiya, untuk kualitas blade-nya itu nggak perlu diragukan ya guys ya. Bisa lihat ya, mantap sekali nih. Ya ini udah mantap lah ya untuk blade-nya. Di sini ada kabel FO ya. Nah mantap ya, oke lah, karena ini pembuka baut ya, jadi kita akan coba tes membuka skrup atau baut ya. Nah, ini kita sekrup kali ya guys ya. Di sini ada 3
buah skrup ya yang udah tertancap di kayu. Nah ini untuk seperti ini nih, ini biasanya punya kekencangan yang cukup ya guys ya, karena ulirnya itu kan dia tertempel di kayu ya guys ya, jadi lumayan kencang nih sebenarnya. Kita akan coba buka yang kecil dulu guys ya. Kita coba buka yang kecil. Oke ya, ini nggak jadi masalah ya guys ya, nggak jadi masalah. Lalu selanjutnya yang besar. Nah ini yang besar. Nah oke, yang besar, mantap. Oke, mantap. Selanjutnya ini yang tipis, yang hampir menempel ya guys ya. Ini bisa nggak ini? Harusnya sih bisa ya, selama dia dapat, bisa keputar ya, selama dia dapat. Nah ini agak susahnya karena dia, nah sip, mantap, keputar ya, mantap sih. Kita akan coba lagi yang lain ya. Ini ketiga ini ya saya bilang pas ya guys ya. Kita coba, di sini ada sebuah hard disk ya, hard disk yang sudah tidak terpakai. Nah ini pertimbangan dari pemilihan Fujiya ini ya guys ya, karena dimensi yang kecil ini, dimensi kecil ini kita bisa memungkinkan untuk memutar baut seperti ini ya. Nah ini baut hard disk ini kecil guys ya, kecil. Kalau dibandingkan dengan engineer, ini nggak bisa nih guys. Nah karena keterbatasan dimensi guys ya, dimensinya itu besar guys. Coba kita buka yang ini ya. Nah kalau yang ini masih oke lah, tapi lihat di sini engineer sebelah sini ya, jadi kita harus balik seperti ini untuk menyesuaikan di mana dia berputar. Nah seperti itu. Sedangkan Fujiya ini karena dimensi ya guys ya, ini karena dimensi. Ini faktor dimensi mempengaruhi juga kinerjanya dia. Secara kinerja ini kalau saya bilang sama ya sebenarnya kinerja ya, tapi secara fleksibilitas buat pengerjaan sesuatu yang kecil seperti ini lebih efektif ya, karena bisa masuk ke berbagai macam dimensi, bisa dilihat. Nah ini sudah kebuka semua tuh. Ini hanya sebagai contoh ya guys ya, walaupun sebenarnya kita pakai obeng yang bintang ya ya, torque ya, atau obeng hex ya. Ini udah agak lama juga jadi agak kurang jelas. Ini terbuka dengan mudah ya. Ini hanya demonstrasi aja nih, untuk membuka baut ini ya guys ya. Ya mungkin seperti itu guys ya. Kesimpulannya mungkin untuk tang Fujiya ini saya kira cukup mantap ya guys ya. Dengan dibalut oleh elastomer, ini nggak licin guys, serius ya, nggak licin. Ini ada untungnya juga nih saya potong. Jadi saya bisa merasakan feel langsung skin to skin ya guys ya. Jadi ini nggak licin, bener elastomer ini bagus untuk sisi handlingnya. Dan juga di sini Fujiya memberikan gigi yang bagus ya kalau saya bilang ya. Dan sini titnya kecil sehingga kita bisa menggrab sesuatu yang tipis sekalipun ya guys ya. Ya mungkin itu aja kali guys ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.